Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) kembali menggelar aksi di Silang Monas, Jakarta. Ribuan pembela Palestina hadir pada aksi ini dan sebanyak 1.300 personel pasukan gabungan berjaga di area aksi bela Palestina. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) kembali menggelar aksi damai bertema konstitusi anti penjajahan yang digelar di Silang Monas Patung Kuda pagi ini. Aksi bela Palestina di Hari Konstitusi RI menjadi pesan penting bagi masyarakat dunia karena bangsa Indonesia selalu bersuara demi terwujudnya perdamaian di Palestina. Apa hubungan Hari Konstitusi dengan bela Palestina? Kami Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina sangat concern terhadap Konstitusi Indonesia dan sikap Indonesia, dan dalam Konstitusi Indonesia tegas dinyatakan di alinea pertama maupun alinea keempatnya sikap menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung segala bentuk kemerdekaan, dan aktifnya Indonesia untuk menghadirkan perdamaian abadi dengan salah satu diantaranya tentu adalah menghilangkan ketidakdamaian, yaitu penjajahan itu sendiri. Momentum politik yang sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia ini pada hari ini kita wujudkan dalam rangka pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini kita saksikan masih digenosida, masih dihancurkan oleh Israel. Seperti yang sudah kami sampaikan pada aksi sebelumnya, kita berjanji kepada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia dan seluruh rakyat, seluruh warga dunia bahwa pada tanggal 18 Agustus ini ada aksi besar. Ini untuk menunjukkan bahwa komitmen kita bersama untuk mengenyahkan penjajahan di muka bumi itu adalah sebuah kewajiban kemanusiaan. Dan sebetulnya ini bukan saja tugas dari bangsa Indonesia, tetapi juga tugas dari seluruh masyarakat internasional. Dalam hal ini, ARI BP berharap melalui momentum ini, masyarakat dan pemerintah lebih serius meningkatkan pembelaan terhadap Palestina serta menghentikan penjajahan dan kejahatan Israel. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, hari ini resmi bebas bersyarat. Didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan, Jessica akhirnya dapat menghirup udara bebas usai resmi mendapatkan kebebasan bersyarat setelah mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Status bebas bersyarat Jessica juga didapat atas pertimbangan telah berkelakuan baik. Selain itu, status Jessica wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica sendiri telah menjalani hukuman 8 tahun sejak divonis bersalah pada 27 Oktober 2016. Dinyatakan bebas bersyarat, Jessica bersama tim kuasa hukum meninggalkan rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur dan menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Timur guna menandatangani berkas pembebasan bersyarat. Ini puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun tapi belum 20 tahun dia sudah keluar. Saya belum berbincang detail sama kepala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super berbuat berkelakuan baik di jalan. Dan seharusnya ini yang bisa menjelaskannya sebenarnya adalah lapas. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica, karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara, seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada dia kecuali lawyer. Para wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun mendapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan Netflix kemarin juga terputus juga tak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang babak baru lah ya dari Jessica. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning bagaimana selanjutnya. Yang penting kami dari tim Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada
media massa, karena waktu dulu waktu kasus 8 tahun lalu kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu. Tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica. Tidak seperti di kasus Vina, di mana media betul-betul membela dengan para terpidana. Sekarang kita bela Bang. Ini kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Bantu untuk adilannya. Menurut saya sudah ada. Ya, pembebasan bersyarat Jessica Wongso sudah dikonfirmasi Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016 usai dijerat kasus pembunuhan pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi MA Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan, Jessica harus wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Ya, usai menghirup udara bebas, Jessica Kumala Wongso mengaku bersyukur karena bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengaku tak menaruh dendam kepada pihak-pihak yang telah menjebloskan dirinya ke penjara. Hal tersebut disampaikan Jessica dalam konferensi pers yang digelar usai dirinya keluar dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica menegaskan dirinya sudah memaafkan pihak-pihak yang membuat dirinya mendekam di penjara. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya dalam kasus kopi sianida. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Sebelumnya, pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum masih mengumpulkan barang bukti baru. Jessica Wongso terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau novum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dalam acara Rakyat Bersuara di iNews. Ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK, ya. PK Jessica Wongso, ya, itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Saya lupa. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan. Hari belum tahu. Kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Sebelumnya, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan, terungkap kopi tersebut mengandung racun sianida. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Ya, tahun lalu kasus pembunuhan dengan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso kembali menjadi perbincangan. Kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut diangkat menjadi film dokumenter dengan judul Ice Cold Murder, KV and Jessica Wongso. Kisah pembunuhan yang menyebabkan kematian Wayan Mirna Salihin ini kembali menyita perhatian publik. Viralnya film dokumenter Netflix Ice Cold Murder, KV and Jessica Wongso berhasil membuat publik bimbang dan bertanya-tanya, apakah Jessica benar-benar membunuh sahabatnya Wayan Mirna Salihin? Peristiwa terjadi kematian Wayan Mirna Salihin membuat curiga pihak kepolisian, sehingga pihak keluarga Edi Darmawan mengizinkan jenazah Mirna diotopsi. Hasil otopsi bahwa dalam tubuh Mirna terdapat zat sianida sebesar 0,2 mg. Polisi terus mendalami dan hasil penyelidikan serta olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa sahabat Mirna, Jessica Kumolo Wongso, mencampurkan zat sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna di Cafe Olivier. Artinya saat Mirna alami kejang-kejang di Cafe Olivier, Jessica terbukti telah mencampur es kopi Vietnam dengan sianida. Sidang kasus kopi sianida ini dilakukan selama berbulan-bulan, sampai akhirnya Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Jessica dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2016. Setelah 7 tahun berlalu, kini diangkat menjadi film dokumenter Netflix dengan judul Ice Cold Murder, KV and Jessica Wongso. Ayah Mirna, Edi Darmawan, sebagai narasumber yang mengatakan bahwa Jessica adalah benar pembunuh anaknya. Kemudian turut hadir saudari kembar Mirna, Sandi Salihin, yang bercerita tentang kenangannya bersama Mirna saat masih hidup. Film ini turut menayangkan rekaman CCTV pada waktu kejadian dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber. Jessica Wongso turut hadir dalam wawancara eksklusif di film ini. Oto Hasibuan sebagai kuasa hukum Jessica serta 5 orang jaksa penuntut umum, Dr. Jaya Surya dan Reza Indragiri sebagai saksi ahli, serta manajer dan barista Coffee Olivier berhasil diwawancara dalam film dokumenter berdurasi 68 menit. Di akhir film ditampilkan buku harian milik Jessica Wongso. Buku harian ini berisi curahan hati Jessica tentang keputusan yang dituduh membunuh sahabatnya sendiri. Film dokumenter ini sudah tayang sejak 28 September lalu dan kembali membuat heboh masyarakat karena misteri-misteri yang masih belum terpecahkan. Calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Keduanya membantah maju sebagai calon boneka dalam gelaran Pilkada Jakarta. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Seperti itu. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon ini, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kotak kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Lolosnya bakal calon independen Pilkada Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana diwarnai isu pencatutan dukungan. Ramai di media sosial, sejumlah warga Jakarta mengungkap KTP-nya dicatut, tak terkecuali keluarga Anies Baswedan. Dalam akun media sosial X miliknya, Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, dicatut sebagai salah satu pendukung bakal calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tak hanya dua anaknya, adik dan juga sebagian tim Anies ikut dicatut. Meski demikian, Anies mengaku KTP-nya aman dari pencatutan. Tak hanya Anies, sejumlah warga Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama di media sosial X. Mereka merasa tak pernah merasa mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun. Namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Mereka meminta penjelasan dari KPU Jakarta dan Dinas Dukcapil Jakarta, serta meminta tindak lanjut dari Bawaslu Jakarta terkait masalah ini. Ya, pemirsa, Anda juga dapat mengecek apakah KTP Anda dicatut atau tidak dengan langkah mudah berikut. Pertama, kunjungi situs infopemilu.kpu.go.id/pemilihan/cek_pendukung. Di laman ini Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda dan klik cari. Jika KTP Anda tidak dicatut, akan muncul keterangan NIK tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Namun jika dicatut, maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung. Sementara itu, pemirsa, KPU Provinsi DKI Jakarta mengaku pihaknya telah melakukan verifikasi faktual terkait dukungan pencalonan pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. Bagi warga yang datanya dicatut, dihimbau segera melapor ke Bawaslu. Dalam proses pelaksanaan ini kan ada proses pengawasan secara melekat dan berjenjang. Ya, pengawasan melekat dan berjenjang ini dilakukan oleh jajaran teman-teman Bawaslu, kemudian monitoring dan supervisi dari KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini menjadi concern yang kami lakukan. Maka kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya monggo silakan. Ada ruang, ada tempat, ada saluran yang bisa dilakukan. Tentu kami akan menghormati proses-proses itu dan kami memastikan proses-proses dilakukan oleh teman-teman kami di bawah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Ya, KPU DKI Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta lewat jalur independen. Setelah pengumuman lolosnya Dharma Kun, mulai muncul keluhan dari sejumlah warga yang mengaku KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma Kun. Dan kita akan membahas pencatutan KTP untuk mendukung paslon independen bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, dan juga pengajar Hukum Tata Negara sekaligus pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia. Ada Mbak Titin, halo. Ya, Mbak Titi, Assalamualaikum. Ya. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mas Juno, Mas Beni. Selamat sore Mbak Titi. Mas Beni, suara saya jelas? Jelas, bisa terdengar dengan baik. Mungkin saya ke Bang Beni dulu, tapi sebelumnya Bang Beni dan juga Mbak Titi, bahwa kami sudah mengundang KPU, tapi seperti biasa nampaknya masih sibuk ya. Jadi memang belum ada jawaban seperti dari KPU dan juga dari pihak Pongrekun juga belum ada juga yang bersedia untuk berbicara dengan kita sore hari ini. Saya mungkin ke Bawaslu terlebih dahulu, ke Pak Beni. Ya, kalau kita lihat ada indikasi pelanggaran seperti ini, bagaimana Bawaslu mendapati keluhan ini dan apa yang akan dilakukan pihak Bawaslu jika ada banyak aduan dari warga DKI? Ya baik, Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu kada di DKI Jakarta ini ya. Kami sudah membuka posko selama 2 hari ini. Data yang masuk juga sudah ratusan.
kami sedang dalami, identifikasi sekaligus juga inventarisasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Apakah ini memenuhi unsur dugaan pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan ataupun dugaan pelanggaran hukum lainnya. Karena ini kalau kita analisa sementara, ini juga bisa masuk ke ranah pidana umum dan juga ranah pidana khusus. Nah, kami juga sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat DKI Jakarta, bila mana KTP-nya dicatut padahal tidak memberikan dukungan, juga silahkan melaporkan kepada kami secara resmi ataupun memberi aduan secara hotline kepada kanal website kami, ada juga WA center kami. Ya, kami juga berterima kasih kepada Mbak Titi Anggraini sekaligus pengajar, akademisi dan juga praktisi di Perludem yang selalu mengawal ya proses demokrasi di Jakarta ini. Kami punya kepentingan yang sama. Proses demokrasi di Jakarta ini harus dijalankan secara luber dan jurdil. Jangan sampai proses yang terjadi selama ini itu penuh dengan pelanggaran dan kami diam saja. Artinya Bawaslu punya tanggung jawab yang besar. Dan sekali lagi kami bersama rakyat mengawasi pilkada di Jakarta ini. Baik, Pak Beni, tadi Anda menyebut ratusan. Berarti sampai saat ini memang jumlahnya seperti itu yang mengeluhkan, yang melaporkan? Betul sekali. Kami sudah 2 hari ini, bahkan kami juga secara khusus, tim Sentra Gakumdu. Tim Sentra Gakumdu itu adalah tim penegakan hukum sentra terpadu, yang dalam hal ini adalah ada di Bawaslu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sudah standby. Artinya kalau misalkan ada warga yang ingin melaporkan terkait dugaan tindak pidana pemilihan, kami sudah siap di kantor untuk menerima segala aduan dan laporan. Tapi kami juga tidak menunggu, ini juga melakukan penelusuran pendalaman ya terkait analisa hukum. Baik, kita masih tadi lagi-lagi penelusuran dan pendalaman karena tidak ingin menuduh dan tidak ingin terburu-buru tentunya. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kita lihat ini tadi ratusan disebut Bawaslu sudah melaporkan. Apa langkah selanjutnya? Kalau kita lihat tadi ada juga disebutkan bahwa bisa masuk ke pidana umum dan khusus. Silakan Mbak Titi. Ya, kita apresiasi ya atas langkah yang dilakukan oleh Mas Beni dan kawan-kawan. Saya mengenal yang bersangkutan nih, Mas Beni ini memang komitmennya sangat baik dalam proses penanganan pelanggaran dan penegakan hukum. Semoga konsistensi itu bisa dijaga. Jadi satu sisi ini adalah bisa kita ketahui karena ada transparansi. Jadi ada penggunaan layanan teknologi informasi yang namanya portal publikasi, di mana masyarakat bisa mengecek identitas mereka apakah terdata sebagai pendukung atau tidak. Meskipun memang euforianya atau kemudian kepedulian itu secara masif baru muncul belakangan setelah kerangka waktu proses pencalonan perseorangan hampir mencapai ujung begitu. Tetapi yang namanya dugaan pelanggaran ya tetaplah harus diproses sebagaimana mestinya. Persyaratan dukungan calon perseorangan itu sangat esensial. Karena konstitusionalitas dia bisa berlaga di pilkada ditentukan oleh keterpenuhan persyaratan pencalonan, yaitu syarat dukungan. Jadi dia ini belum mendaftar nih, karena mendaftarnya nanti 27 sampai 29. Meskipun misalnya proses verifikasi syarat dukungan itu memang tinggal menunggu penerbitan keputusan, tetapi bukan berarti bisa diabaikan dengan misalnya pendekatan nanti syarat dukungannya kita kurangi begitu saja. Ini tadi Mas Beni sudah menyebutkan ya, ada potensi atau indikasi pelanggaran pidana pilkada. Ada pidana umumnya karena menyangkut undang-undang administrasi kependudukan, pelindungan data pribadi dan juga undang-undang ITE. Serta jika kemudian di tengarai ada keterlibatan penyelenggara, maka ini juga bisa berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi di tengah semua proses ini, apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu akan melindungi semua, melindungi proses pilkada kita untuk tetap terjaga kredibilitas dan integritasnya, serta kepercayaan publik atas rangkaian tahapan yang masih panjang. Poin yang Anda sebutkan bahwa indikasi dan hal-hal yang tadi sempat kita terpotong, boleh dilanjutkan sedikit Mbak Titi? Ya, tadi penekanannya memang ini bagian dari upaya melindungi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemilu proses pilkada kita ya.
tetapi juga yang penting adalah ini menjadi pintu masuk persoalan yang lebih besar. Walaupun mereka yang mengaku datanya dicatut, datanya sudah di-drop dari dukungan, tetapi tidak menghilangkan unsur pelanggarannya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu mengapa data itu bisa tercatat sebagai pendukung pasangan calon yang dalam banyak keluhan, misalnya dari teman-teman saya atau mahasiswa saya atau rekan-rekan media, sama sekali tidak mengenal. Dari mana mereka mendapatkan KTP itu? Kalaupun ada pernyataan dari KPU Jakarta misalnya ada percampuran data dalam sistem, itu kan pernyataan sepihak KPU. Saya kira perlu audit yang betul-betul kredibel, membuktikan bahwa memang kalau ada percampuran data itu tervalidasi begitu, bukan sekedar pernyataan bahwa ada kesalahan sistem dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut data pribadi warga yang merupakan kewajiban negara untuk melindunginya, Mas Juno. Baik, berarti dengan kata lain bahwa kita melihat apapun yang terjadi saat ini adalah bentuk pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Jadi secara frame yang lebih besar ini tidak sekedar dukungan yang salah, tapi juga ada hal yang harus kita usut tadi, pencurian ini ya, Mbak Titi. Iya, betul sekali. Jadi dari mana itu data diambil, siapa yang menyediakan, itu yang harapannya walaupun Bawaslu dalam termasuk hal ini tadi sebagai... Mbak Titi mengaudit KPU karena menyebutkan bahwa ini hanya pencampuran data. Apakah benar seperti itu, statement itu juga harus dielaborasi menurut Anda? Ya, betul sekali. Jangan sampai kemudian menguap begitu saja dan merupakan pernyataan yang tidak bisa kita ukur validasinya, karena kita tidak bisa mengakses itu ya. Seharusnya teman-teman Bawaslu punya akses karena mereka satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini. Oke. Pak Benny, bahwa di sini ya baik Mbak Titi dan juga masyarakat juga saya juga sebenarnya ingin mengundang KPU, ingin tahu insight dari sisi KPU karena kita ingin berdiskusi, tidak ingin menghakimi. Tapi kalau melihat indikasi bagaimana KPU menangani hal ini dan juga beberapa hal yang dianggap blunder, kalau kita lihat Bawaslu apakah akan melakukan tindakan yang cukup serius untuk KPU DKI Jakarta, mengingat ini kan tidak hanya bentuk salah dukung, tapi juga dalam kata lain pencurian data dan penyalahgunaan, Pak Benny. Ya, baik Mas Juno. Kami pada prinsipnya akan melakukan tindakan yang tegas sekaligus terukur gitu ya. Baik. Untuk apa? Untuk menegakkan kepastian hukum yang adil bagi siapapun, seperti yang disampaikan Mbak Titi tadi. Ini kan kita bicara soal demokrasi, bukan orang per orang atau kandidat ataupun lembaga tertentu. Kalau kita misalkan berpikirnya seperti itu, sangat parsial, tidak komprehensif, tentu ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kita akan urai, memang kita lagi menganalisa, ya. Menganalisa ini kan kita juga harus penuh hati-hati ya, tidak juga serampangan. Artinya seluruh pihak-pihak yang terkait tentu akan kita mintai pertanggungjawaban nanti, gitu ya. Karena misalkan di sini kan ada aktornya siapa, misalkan kandidatnya, kandidat juga ada timnya. Bagaimana cara mendapatkan syarat dukungan itu? Syarat dukungan itu kan bukan semata-mata KTP, tapi juga harus memberikan persetujuan melalui tanda tangan. Nah, setelah itu kan KPU melakukan verifikasi administrasi. Setelah administrasinya dianggap sudah oke, sudah memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini sebenarnya ini harus dilakukan secara sensus satu-satu. Nah, kita kan memang harus kami akui ya. Misalkan KPU menyatakan di satu pihak sudah diawasi secara melekat oleh Bawaslu. Betul, kita mengawasi. Tapi SDM kami kan terbatas. Tidak bisa mengimbangi petugas verifikator yang jumlahnya puluhan ribu yang mereka rekrut. Kami hanya punya jajaran itu di tingkat kabupaten 5 orang, di tingkat kecamatan 3 orang, di tingkat kelurahan 1 orang. Nah, itu yang bisa kami awasi secara melekat. Tentu kami tidak bisa meng-take over semuanya. Dan memang data di lapangan yang kami dapatkan tidak semuanya itu memenuhi syarat. Itu loh. Misalkan ada orang yang merasa tidak mendukung, ya, tiba-tiba kok masuk. Nah, itu juga kita dapati. Dalam proses misalkan orang seperti Pak Cahyokumolo kan sudah sedo lama, itu juga masuk, itu loh, di Jakarta Selatan Kebayoran Baru. Bahkan pengawas kita dan staf-staf kita itu juga masuk di dalam
dicatut lah ya di dalam syarat dukungan ini. Tapi kami sudah memberikan saran perbaikan waktu itu, dan itu supaya di TMS-kan. Nah, memang akhir atau 2 hari terakhir ini kan menjadi isu yang sangat viral ya, dan juga rame di publik maupun publik media sosial dan publik di dunia nyata ini. Dan maka kami juga sebagai pengawas pemilu dan punya tugas menegakkan aturan atau regulasi tentang pemilu, kami juga tidak bisa tutup mata dan tutup telinga. Sekali lagi, kami bersama rakyat, nah kami jelas ya posisinya bersama rakyat akan mengusut tuntas perkara ini, dan kita akan bersikap tegas untuk menegakkan aturan. Oke, kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, dengan tadi bahwa Bawaslu dan komitmennya bersama rakyat, kita masih juga elaborasi bagaimana bukti-bukti di luar, termasuk bagaimana verifikasi faktual nanti. Menurut Anda, ada baiknya ketika proses ini sedang berlangsung dan ditemukan hal yang menurut kita curang seperti itu, apa yang harus kita ambil dulu di sini, Bawaslu dan juga KPU? Haruskah menghold dulu, atau ada masukan lain, Mbak Titi, ketika kita melihat ada proses yang tidak baik di sini? Iya, Bawaslu ini punya beberapa kewenangan ya. Mereka bisa memberikan rekomendasi dalam hal penanganan pelanggaran administrasi. Administrasi itu apa? Segala hal berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme tahapan pilkada itu diselenggarakan. Nah, dalam konteks ini ada dugaan tindak pidana pilkada terkait dengan penyalahgunaan dan pencatutan data warga untuk kepentingan dukungan. Tapi dia juga mengandung aspek administratif. Soal apakah tata cara, prosedur, mekanisme itu sudah dijalankan dengan benar. Ratusan pengaduan ke teman-teman Bawaslu itu kan saya anggap bukan sesuatu yang sederhana ya. Apalagi kalau dikatakan tidak semua warga kita itu melaporkan. Itu kan yang punya kesadaran. Tapi yang beredar di media sosial juga banyak begitu. Nah, dalam hal ini menurut saya relevan kalau kemudian ada rekomendasi kepada KPU untuk tidak tergesa-gesa menerbitkan keputusan menyatakan memenuhi syarat sebelum betul-betul data yang 668.000 itu dibuka kepada publik, menyatakan bahwa ini loh data yang sudah diverifikasi faktual oleh jajaran KPU dan memenuhi syarat. Karena saat ini terus terang, karena datanya tidak terkonsolidasi di dalam publikasinya, kan kita hanya bisa mengecek ya Mas Beni ya satu persatu. Kalau kita tahu nicknya, kita bisa input ke Silon atau ke info.pemilu.kpu.go.id. Tapi data yang terkonsolidasi yang 600.000 sekian itu lebih, itu siapa saja yang memenuhi syarat, kita tidak tahu begitu. Minimal dalam hal ini karena negara diwakili oleh Bawaslu, Bawaslu bisa mengecek untuk melakukan audit cepat begitu ya atas data-data yang sudah dinyatakan memenuhi syarat itu berdasarkan temuan awal dan indikasi awal bahwa banyak yang mengeluhkan data mereka dicatut, untuk memeriksa lagi 600 lebih data itu apakah betul memenuhi syarat atau jangan-jangan juga memuat data yang tidak memenuhi syarat. Karena kita tidak tahu nih hari ini data terkonsolidasi pendukung calon perseorangan yang memenuhi syarat itu yang mana? Karena publik tidak punya akses itu. Yang punya akses itu adalah KPU dan calon perseorangan. Selama itu betul-betul tidak memberikan keyakinan kepada masyarakat, 600.000 sekian itu betul-betul data yang memenuhi syarat, tidak memuat data hasil pencatutan, maka spekulasi dan kontroversi serta teori konspirasinya akan selalu menyertai. Disinilah kemudian posisi strategis Bawaslu ya, dengan otoritas yang mereka punya. Sekali lagi KPU mestinya tidak menganggap ini hanya karena kerangka waktunya sudah selesai untuk memberikan tanggapan, maka prosesnya harus berlanjut. Harus diingat loh, itu di Kota Tarakan. Hasil pemilu legislatif 2024 dibatalkan oleh MK karena ternyata ada calon yang tidak memenuhi syarat yang dibiarkan ikut pemilu. Lalu kemudian di DPRD Dapil 6 Gorontalo, karena syarat pencalonan keterwakilan perempuan tidak memenuhi ketentuan, ketika di MK dibatalkan hasil pemilunya. Kita tidak harus menunggu, harus bergulir sejauh itu begitu ya. Karena Bawaslu punya otoritas untuk kemudian menurut saya
jangan kemudian KPU serta-merta menyatakan ya kita tetapkan karena prosesnya sudah selesai. Ternyata kan banyak temuan yang memerlukan validasi dan pengecekan menurut saya yang harus dipastikan betul-betul tidak ada unsur pelanggaran di dalam data yang ditetapkan oleh KPU nanti, Mas Juno. Oke, jadi tidak sesimpel itu ya Mbak Titi ketika bilang, oh ya proses sudah selesai, jadi dilanjutkan. Harusnya tadi mendengar keluhan ini KPU juga berpikir ulang untuk bagaimana agar proses ini bisa lebih dipercaya publik ya Mbak Titi. Oke, plus juga kalau kita undang KPU harusnya mau lah ya, sekali-sekali, walaupun nggak tiap hari itu. Baik, saya ke Pak Ben. Pak Ben, kalau lihat tadi Mbak Titi menyebutkan bahwa mungkin tidak akan rekomendasi ini untuk tidak tergesa-gesa karena jangan sampai ya hal-hal yang tadi kita takutkan, asumsi publik, teori konspirasi terbukti dan akhirnya tadi masa harus sampai proses seperti Tarakan Gorontalo yang dibatalkan MK. Jangan sampai kita prosesnya sudah terlalu jauh baru menyadari bahwa ada yang salah di sini. Mungkinkah bahwa rekomendasi nanti untuk tidak tergesa-gesa terlebih dahulu atau seperti apa, Pak Ben? Ya, tentu segala aspirasi dan harapan masyarakat ini kan menjadi pertimbangan yang utama. Karena demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Atau pilkada ini kan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah secara langsung, demokratis, luber dan jurdil. Maka sebenarnya ini menjadi masukan yang positif. Ya. Nah, lagi-lagi Mas Juno dan Mbak Titi mohon izin, kita itu sudah sering memberikan rekomendasi dan seterusnya lah ya. Berkaitan dengan proses tata cara mekanisme. Nah, kerap kali KPU itu kan juga mengabaikan. Nah, itu yang juga saya kira Mbak Titi sebagai penggiat dan juga akademisi pahamlah situasi itu ya. Tentu dalam konteks ini kami ya di Jakarta nanti kan kami juga ini lagi melakukan pendalaman. Tentu seluruh pendalaman ini kan nanti juga ada ujungnya. Entah itu sifatnya kesimpulannya apa kan itu ya. Kita kan belum menentukan. Nah, tentu apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami juga akan serap dan nanti juga akan kami sampaikan gitu ya. Karena Bawaslu sekali lagi kami akan bersama rakyat untuk mengawasi seluruh tahapan ini. Nah, kalau misalkan itu tetap dilanjutkan katakanlah oleh KPU karena sudah mempunyai jadwal ya yang sudah ditetapkan, tentu ya biarkan rakyat yang menilai kan gitu. Artinya kami kan juga tidak bisa menghalangi apa yang sudah menjadi ketetapan ataupun menjadi keputusan daripada KPU Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Tapi dalam proses ini kami pastikan kami juga tidak mau proses ini dicederai ya oleh cara-cara yang katakanlah melawan hukum atau ini ada pelanggaran yang dilakukan secara serius gitu ya. Kami juga tidak mau karena kami posisinya adalah bersama-sama dengan rakyat ini mengawal proses demokrasi atau pilkada di Jakarta ini dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang ada di dalam seluruh regulasi yang ada di Republik Indonesia ini. Oke, baik. Mbak Titi, terakhir mungkin Mbak Titi, singkat saja. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, publik, netizen dengan melihat hal-hal yang kalau tadi kan kita berharap toolsnya dari baik Bawaslu dan juga KPU. Namun kalau dua badan ini mungkin tidak memberikan hasil yang cukup memuaskan untuk kita, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya Mbak Titi? Iya, saya sendiri punya harapan yang sangat besar kepada kawan-kawan Bawaslu ya. Dengan otoritas yang mereka miliki, ada langkah-langkah keadilan substansial yang bisa ditegakkan. Kalau sekedar mengandalkan prosedur, tentu kita sudah belajar dari banyak pengalaman. Ternyata ketika orientasinya hanya prosedur pun bisa disimpangi. Oleh karena itu bagaimana prosedur yang ada betul-betul menghadirkan praktik pilkada yang substansial tadi. Yang maju di pilkada hanya yang memenuhi syarat yang betul-betul didukung oleh persyaratan yang sah dan valid serta konstitusional. Yang kedua, sebagai publik, pemilih, kita harus peduli dan lebih banyak bersuara serta memberikan atensi atas proses pilkada. Walaupun pencalonan adalah proses yang elitis, tetapi kita bukan sekedar penonton.
maka suara-suara itu harus kita bunyikan terus melalui media sosial ataukah melalui opini dan banyak ruang yang bisa kita gunakan. Jadi selama ini kecenderungannya kita menunggu di ujung ya, di hari pemungutan suara. Ternyata siapa yang akan kita pilih itu ditentukan sekarang saat pencalonan. Karena itu suarakanlah aspirasi kita dan kawal prosesnya. Kalau kita menemukan misalnya masih ada data pencatutan, maka tetaplah laporkan. Bagaimanapun laporan kita itu adalah bentuk tanggung jawab kita untuk mengawal, dan kita juga kawal Pak Beni dan kawan-kawan karena Pak Beni ini kan 1 dari 7, jadi suaranya tidak kemudian sendirian ya sebagai satu lembaga. Nah dia juga Pak Beni dan kawan-kawan perlu kita dukung agar tetap konsisten dengan komitmennya tadi, bersama rakyat mengawasi pilkada, bersama Bawaslu menegakkan keadilan pemilu supaya tidak sekedar menjadi jargon. Terakhir harapannya adalah ini ada beberapa fenomena yang ditemukan oleh kawan-kawan yang menyatakan sebelumnya data mereka disebut sebagai pendukung pasangan calon perseorangan, tapi ketika mereka mengunggah ke media sosial dan kemudian viral, mendadak kemudian datanya hilang dan disebut sebagai bukan pendukung. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau itu kesalahan sistem, kita kan tidak bisa memverifikasi sistem yang salah itu yang mana. Nah, oleh karena itu menurut saya audit yang kredibel itu harus dilakukan terhadap sistem yang disebut mengalami kesalahan itu. Jangan sampai kemudian terbiarkan begitu saja. Yang kedua, yang tadinya disebut sebagai pendukung kemudian hilang datanya dan dinyatakan bukan sebagai pendukung. Nah, itu kan kita tidak bisa tahu apakah dia masuk klaster yang dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, karena prosesnya kan cenderung tidak akuntabel, tidak dijelaskan kepada publik. Nah, ini KPU juga kita harap lebih terbuka dan akuntabel lagi menyampaikan mengapa ada nama yang semula disebut sebagai pendukung lalu kemudian hilang, tidak disebut sebagai pendukung. Nah, hilangnya itu dalam proses yang mana? Apakah verifikasi administrasi ataukah verifikasi faktual ataukah karena baru ramai-ramai sekarang makanya di drop begitu. Nah, itu pentingnya KPU hadir untuk berdialog dengan Sindo Sore dan Mas Juno supaya Mbak Titi, iya itu yang kami juga ingin harapkan sebenarnya. Kita tidak ingin menghakimi atau melihat ini dari satu sisi. Perlu KPU, tadi kami sudah undang dari pihak Dharmakun juga kami undang, tapi dua-duanya sayang sekali mungkin sibuk masih weekend ya. Jadi belum bisa berdiskusi bersama kami, tapi lagi-lagi harapan kita semoga tadi ini validasi yang memang valid ya dihadirkan untuk nanti siapapun calon yang ada di Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih Mbak Titi atas waktu dan insight-nya, dan juga Pak Beni. Terima kasih juga untuk Bawaslu, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Wassalam. Sama-sama. Terima kasih Mbak Titi dan Mas Juno. Terima kasih Mas Beni, sehat terus, semangat terus. Hari kemerdekaan ke-79 RI juga diperingati para WNI di Ibu Kota Amman, Yordania. Berbagai kegiatan dari mulai upacara hingga permainan khas Indonesia digelar di Wisma Indonesia. Berbagai macam profesi diaspora Indonesia berkumpul di Wisma Indonesia di kawasan Abdul Amman, Yordania pada Sabtu pagi waktu setempat. Mulai pelajar, mahasiswa hingga staf Kedubes Indonesia di Yordania hadir untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Upacara pun digelar sederhana, mengingat Palestina, negara tetangga Yordania, masih dilanda peperangan. Dubes Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo Sarwono, mengajak WNI di Yordania terus bekerja sama. Perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Amman, Yordania sesuai tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Kita mendorong masyarakat Indonesia yang berada di Yordania untuk terus bekerja sama. Setelah upacara sesuai tradisi, para WNI beramah tamah dan menggelar lomba khas 17-an dengan aneka permainan. Dari Amman, Yordania, Jajang Diraja Negara Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Golkar akan menyelenggarakan Rapimnas dan Munas pada 20 Oktober besok di Jakarta. Salah satu agendanya adalah mengesahkan Ketua Umum Partai Golkar yang mengundurkan diri serta mengesahkan PLT Ketua Umum yang baru. Ini agendanya adalah pengesahan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto, kedua pengesahan PLT, dan kemudian juga pengesahan jadwal Munas yang akan diselenggarakan pada tanggal yang sama jam 2 siang di JCC Senayan.